Halo guys, pernah gak sih kalian dengar orang bilang, udah belajar tapi gak masuk ke otak? Atau kalian sendiri yang merasakan hal tersebut? Kalau kamu pernah ngerasain hal seperti itu, berarti kemungkinan ada yang salah nih sama strategi belajar kamu. Jadi, salah satu strategi belajar yang efektif ada dari penerapan teori self-regulate learning. Langsung aja yuk. Yang pertama, membuat rencana. Kenapa sih harus buat rencana? Jadi, rencana ini bisa membantu kamu fokus untuk hal-hal penting aja, meminimalisir tugas mendesak, dan dapat menemukan serta mengenali konflik yang berpotensi terjadi di kemudian hari. Jadi, nggak terlalu shock deh kalau ketemu konfliknya gitu. Lalu kedua, mengatur materi pelajaran. Kenapa sih harus mengatur materi pelajaran? Tujuannya agar belajarnya lebih efektif dong. Lalu gimana ya caranya? Jadi bisa pakai strategi transforming, yaitu dengan mengubah materi menjadi lebih sederhana. Contohnya seperti memberi stabilo, menggaris bawah, atau membuat akronim atau singkatan-singkatan untuk kalimat-kalimat yang penting. Lalu ketiga, keeping records. Belajar online ataupun tatap muka langsung, jangan lupa untuk tetap mencatat atau merecord hal-hal penting dari materi yang sedang dijelaskan. Nah, setelah dicatat atau direcord, jangan lupa dipelajari kembali. Hayo ngaku, siapa yang HP-nya penuh screenshot dan rekaman materi tapi nggak dipelajari lagi? Ngaku. Lanjut, keempat, mencari informasi. Mungkin kalian pernah merasakan sudah belajar dari materi yang dijelaskan, tapi pas ujian kok soalnya beda. Nah, walaupun sudah dapat materi dari guru, kita harus tetap berinisiatif mencari informasi lebih banyak lagi. Jadi, jangan hanya mengandalkan informasi dari guru aja ya. Kelima, environmental structuring. Ini nih sering kita kurang sadari. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tidak terganggu itu penting loh untuk keefektifan belajar. Jadi, saat mulai belajar, buatlah suasana senyaman mungkin dan hindari hal-hal yang membuat fokus kamu mudah terganggu. Selanjutnya, keenam, ada psychosocial assistance. Jadi, kalau kamu mengalami kesulitan dalam tugas ataupun materi yang sedang dipelajari, jangan malu deh untuk bertanya ke guru, teman, maupun orang dewasa yang lebih berpengalaman. Jadi, jangan dipendam sendiri aja ya. Nggak enak, kayak mendem perasaan untuk dia. Bercanda. Ketujuh, review kembali catatan, tugas, dan tes yang sebelumnya. Kenapa sih harus direview kembali? Tujuannya agar kita lebih memahami topik untuk ujian nanti. Jadi semakin banyak kita mereview, tentunya kita akan lebih semakin paham akan materi yang sedang kita pelajari. Lalu kedelapan, evaluasi terhadap kemajuan tugas. Nah, ini nih yang jarang banget dilakukan nih. Padahal ini cukup penting loh agar kita dapat self-monitoring kemajuan terhadap kualitas tugas yang kita kerjakan. Jadi jangan sampai ternyata kualitas mengerjakan tugas kita makin lama makin menurun, sehingga prestasi juga ikut menurun. Last but not least, self-consequence. Jadi, kalian dapat membuat atau membayangkan reward ataupun punishment untuk diri kalian sendiri ketika berhasil atau gagal dalam mengerjakan tugas ataupun ujian. Jadi, ini bisa memicu semangat kamu nih dalam mengerjakan tugas atau ujian. Contohnya seperti, oke, aku boleh menonton drama Korea startup kalau aku udah selesai mengerjakan tugas UAS. Atau, aku tidak akan bisa bermain game jika nilai ujianku di bawah KKM. Nah, jadi gitu kira-kira strategi belajar dari teori self-regulate learning. Apakah ada yang sudah menerapkan semuanya?
Atau baru mau coba? Cobain deh rasanya. Mantap. Tarik ses. Semongko. Semoga strategi belajar ini bermanfaat ya untuk kalian. Dadah!